Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh Tiwi ya. Iya Ibu. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan menuju ke sini? Baik juga Ibu. Tidak ada Teteh? kendala apapun. Naik apa Teh kalau boleh tahu? Saya jalan Ibu soalnya dekat juga gitu dari tempat saya tinggal. Oh iya. Nah, terima kasih ya Teteh sudah datang tepat waktu untuk sesi konseling kita yang selanjutnya ini. Saya izin membawa catatan ya, apabila ada hal penting yang harus saya catat. Apakah diperbolehkan? Boleh Ibu. Saya juga izin merekam. Iya Ibu. Diperbolehkan? Boleh. Baik. Nah, sebelumnya saya sudah membaca ya intake inform Teh Tiwi. Tapi saya ingin tahu lebih detail permasalahan yang sedang Teteh alami saat ini. Boleh diceritakan? Boleh Ibu. Jadi Ibu, saya itu sedang tidak bisa gitu berdamai pada seseorang atau lebih tepatnya kepada mantan saya itu Ibu. Nah, saya itu tidak bisa gitu menerima bahwa mungkin pada hubungan kita itu baik-baik saja, karena saya juga pernah kecewa kepada dia. Nah, misalkan saya itu berpapasan gitu ya Ibu di jalan kan, kebetulannya kita itu satu kampus ya Ibu. Nah, jadi kita itu sering ketemu. Nah, saya itu tidak bisa mengontrol emosi saya terhadap mantan saya itu Ibu. Jadi saya itu tidak bisa berdamai dengan seseorang, yaitu mantan saya Ibu gitu. Ya. Tadi kan Teteh menyebutkan tidak bisa mengontrol emosi dan susah untuk berdamai kembali dengan mantan Teteh tersebut. Nah, boleh dijelaskan lagi susah damai seperti apa yang Teteh maksud itu? Jadi susah damai yang saya maksud itu Ibu, saya itu keinginan saya itu ingin biasa saja ketika bertemu dengan dia, sehingga tidak ada perasaan apapun, misalkan perasaan kecewa atau ingin marah gitu. Nah, saya itu ingin berdamai seperti itu Ibu, tapi kenyataannya saya tidak bisa Ibu seperti itu, karena mungkin masih ada amarah yang tersimpan gitu dalam hati saya untuk dia. Jadi saya itu sulit untuk berdamai dan mengontrol emosi saya terhadap mantan saya itu Ibu. Ya. Nah, seandainya Teteh sudah merasa damai gitu bersama mantan Teteh, apakah ada hal yang ingin Teteh lakukan atau sampaikan kepada mantan Teteh tersebut? Tidak sih Ibu, saya hanya ingin bisa gitu menjalani hari-hari saya seperti biasa tanpa ada rasa marah atau hal terjadi apapun terhadap kami. Tapi ya itu Ibu, saya itu sulit gitu untuk menerima bahwa memang saya itu masih marah pada dia gitu Ibu. Ya. Nah, jika rasa marah dan benci itu sudah hilang ya, apa yang akan Teteh lakukan? Mungkin saya ketika berpapasan misalkan ya Ibu, ketika berpapasan akan biasa saja, mungkin adanya senyuman mungkin, tapi saya itu tidak bisa Ibu seperti itu karena masih ada rasa marah, emosi pada hati saya Ibu, sehingga saya juga tidak bisa kan, kalau marah pasti seorang itu maunya cemberut aja Ibu, ya gak mau senyum gitu Ibu. Nah, ketika Teteh sedang berada dalam situasi itu ya, perasaan Teteh itu seperti apa Teh? Perasaan yang saya rasakan Ibu ketika saya marah ya. Ya, ketika sedang berada di situasi saat ini gitu. Oke, saya itu tidak mau ngomong aja Ibu. Misalkan saya itu mau kuliah gitu, terus berpapasan sama mantan saya itu. Nah, saya juga jarang ngomong sama teman saya karena saya itu lagi ada pada emosi saya gitu, sehingga saya juga susah untuk diajak ngobrol gitu Ibu mungkin. Nah, ketika Teteh merasakan kebencian dan kemarahan itu, biasanya Teteh yang terjadi di dalam tubuh Teteh kayak apa? Kayak keringat dingin atau apa itu? Ada nggak Teh? Mungkin ada Ibu, saya sering
merasa sesak dada gitu ya ibu, karena mungkin eh, emosi saya itu makin makin banyak itu daripada sebelumnya ibu, sehingga menimbulkan reaksi pada sesak dada saya gitu ibu. Ya. Nah, untuk cara mengatasi agar dada tidak sesak biasanya teteh dengan menggunakannya dengan tarik nafas lalu dibuang atau seperti apa teh? Iya mungkin ibu seperti itu, mungkin minum, kalau yang biasa saya lakukan itu dengan tarik nafas gitu, terus membuang lagi, terus dengan cara minum 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 banyak gitu ibu, itu sih yang sering saya lakukan. Nah, setelah itu, setelah melakukan tarik nafas lalu minum yang banyak, reaksi teteh itu seperti apa? Em, Apakah rasa benci itu sudah hilang atau tetap ada? Tidak ibu, benci itu masih ada, tetapi saya mungkin bisa baik-baik saja, sehingga saya itu bisa, saya mengetahui bahwa benci itu masih ada pada diri saya, tapi ketika saya melakukan tarik nafas itu atau diri saya merasa rileks, itu mungkin eh, cukup membantu pada diri saya, sehingga sedikit demi sedikit menjadi tenang lagi daripada sebelumnya itu. Nah, selain itu, selain tarik nafas yang dalam lalu dibuang, lalu dengan minum air putih yang banyak, apakah ada cara lain yang selalu teteh lakukan ketika dalam situasi tersebut? Ada ibu, mungkin dengan mendengarkan musik ya ibu. Nah saya juga, tapi musik itu kan kalau musik itu tergantung pada favoritnya seseorang gitu ya ibu. Nah saya itu sering mendengarkan itu musik, mungkin musik musik yang galau, sehingga saya juga menjadi semangat, tapi galau itu tidak saya tidak merasakan galau, tapi hanya saja saya ingin merasakan tenang. Nah dengan mendengarkan musik galau itu saya merasa lebih tenang juga ibu. Nah, biasanya ketika teteh sudah melakukan itu ya seperti mendengarkan musik, hati teteh itu menjadi bagaimana? Menjadi jadi merasa agak baikan, itunya marahnya mereda atau kebenciannya itu perlahan mulai surut atau seperti apa? Iya ibu, jadi mungkin dengan cara mendengarkan musik hati saya juga mungkin sudah semakin membaik gitu, sudah bisa mengontrol emosi saya gitu. Oke, tadi sudah sering ya melakukan dengan tarik nafas gitu, lalu dengan minum banyak juga itu bisa mengurangi rasa benci maupun amarah yang ada dalam diri teteh. Nah, untuk mengamati perasaan itu, jadi teteh ini membiarkan diri teteh merasakannya tanpa menghakimi ya, tanpa menghakimi. Terus perasaan yang teteh muncul gitu, perasaan yang muncul dalam pikiran teteh itu seperti apa? Perasaan yang muncul pada diri saya, mungkin saya ingin menerima emosi ini ibu, tapi saya juga tidak ingin, ketika saya tidak bisa menerima emosi ini, saya juga tidak ingin orang lain, termasuk orang-orang yang dekat dengan saya itu terbawa imbasnya ibu, sehingga saya juga emosi gitu kepada teman saya, mungkin kepada seseorang yang sedang dekat dengan saya. Nah saya itu tidak ingin seperti itu ibu, saya ingin mampu menerima emosi ini gitu. Jika bisa saya juga ingin menghilangkan emosi ini, tapi bagaimana caranya ibu, karena mungkin emosi itu susah ya ibu. Nah jadi saya mencoba untuk menerima emosi ini, tetapi kebanyakan saya itu tidak menerima ibu emosi ini gitu. Nah, seandainya teteh sudah bisa menerima emosi yang ada dalam diri teteh itu, hal yang akan teteh lakukan gitu seperti apa? Mungkin saya akan menjalani hari-hari seperti biasa ibu, akan menjalani hari-hari dengan ceria, dengan senang gitu ibu, tanpa adanya emosi itu gitu, sehingga saya juga mampu berpikiran
positif ke hal-hal yang lebih baik mungkin. Terus saya juga bisa menghargai waktu saya, karena mungkin dengan adanya emosi itu mungkin waktu saya terbuang dengan sia-sia ya Iya, ibu, karena emosi untuk apa gitu, kita itu memendam emosi itu, sehingga kan dengan adanya emosi itu kita menjadi males, magang, misalkan ada tugas kita itu gak mau ngerjain karena sedang emosi gitu, karena malas. Nah saya itu tidak ingin seperti itu ibu, saya ingin mungkin jika saya bisa menerima emosi ini, saya itu ingin menjadi lebih tenang lagi, lebih menjalani hari-hari saya seperti biasa, tidak ada gangguan apapun. baik, teteh sudah baik ya, sudah bisa melarikannya dengan hal-hal yang positif. Nah, tadi kan teteh menyebutkan kata hal positif. Nah, hal positif seperti apa yang biasa teteh lakukan itu teh? Hal positif itu saya sering, mungkin ketika saya emosi, nah terus banyak tugas, tapi saya itu, dan misalkan tugas itu tidak dekat dengan deadline-nya ya ibu, tapi dengan adanya emosi saya, sehingga saya itu bisa terburu-buru untuk mengerjakan tugas itu, sehingga tidak mengerjakan pada deadline-nya gitu ibu. Sehingga saya juga mungkin hal positif itu seperti mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mungkin dengan jauh sebelum pengumpulan itu, sehingga saya bisa mengerjakan tugas itu dengan baik, sehingga tidak mepet pada waktu deadline-nya ibu. Nah, ketika banyak tugas ya teteh, eh, terus teteh sedang berada dalam situasi seperti itu, teteh biasanya teteh melakukan tugasnya dengan baik dan benar sehingga tepat ngumpulinnya pada waktunya, atau terganggu gitu karena adanya kebencian itu teh? Mungkin yang saya alami selama ini mungkin tidak ya ibu, karena mungkin tugas itu kan mungkin udah kewajiban kita untuk mengerjakan tugas gitu, karena kita kan sebagai mahasiswa mungkin sudah kewajibannya untuk mengerjakan tugas ya, seperti itu. Tapi saya juga ketika saya sedang emosi, sedang tidak ingin, ada kalanya saya sedang emosi, sedang tidak ingin mengerjakan sesuatu gitu, termasuk mengerjakan tugas juga ibu gitu. Ya, baik. Nah, sekarang teteh kan ingin menerima rasa benci itu ya tanpa menghilangkannya. Nah, sekarang bagaimana jika teteh menerima perasaan itu sebagai bagian dari pengalaman yang pernah ada di dalam hidup teteh sendiri? Eh, Lalu apa hal yang bisa teteh lakukan untuk hidup bersamaan dengan eh, penuh rasa benci dan marah itu teh? Oke, jadi mungkin ibu, saya itu sulit ya untuk menerima hal seperti yang ibu sebutkan tadi, Iya. untuk bisa menempatkan emosi itu pada hal, tidak tidak perlu membawa emosi itu gitu kepada hari-hari selanjutnya, tapi kita hanya perlu menerima masa lalu itu. Tapi mungkin untuk diri saya itu sangat sulit ya ibu, saya tidak tahu akan bisa atau tidaknya untuk seperti itu. Tapi saya juga berusaha ibu untuk bisa melakukan hal itu. Saya sering jika bertemu dengan dia gitu, saya juga tidak ingin ada rasa emosi atau kecewa, marah atau apapun gitu sama dia. Tapi eh, kalau misalkan tiba-tiba ketemu, tapi rasa itu sering muncul lagi ibu, misalkan udah lama gak ketemu, nah biasa aja ibu, sama kayak hari-hari biasa gitu. Terus ada di suatu hari terus ketemu lagi, nah rasa itu sering muncul lagi, marah gitu, ingin kalau bisa mah ingin menjambak dia gitu ibu. Nah, ketika dalam situasi itu, lalu teteh ini sudah bisa menerima kenyataan. Nah, apakah ada hal yang ingin teteh lakukan? Hmm, ada mungkin ibu, saya ingin melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Mungkin barangkali hari-hari saya sebelumnya tidak baik ya ibu. Misalkan tidak baik itu sering marah gitu. Marah ini sering terbawa kepada teman dekat saya, seorang yang sedang dekat saya, sehingga saya juga tidak mampu untuk dekat dengan mungkin laki-laki lagi untuk saat ini gitu ya ibu. Sehingga saya juga tidak mempercayai laki-laki lagi untuk saat ini. Nah karena kan terbawa pada masa lalu
sehingga saya itu bisa disebut trauma dengan laki-laki itu ibu gitu Iya, ibu. iya. Nah, tadi kan teteh mengatakan ya bahwa teteh ini trauma sama mantan teteh itu. Nah, hal apa sih yang dia lakukan terhadap teteh sehingga teteh ini mempunyai trauma? Jadi dulu itu kita itu pernah ya, hubungan kita itu mungkin bisa dibilang toksik ya ibu, karena mungkin hubungan kita tidak sehat. Misalkan tidak sehatnya itu seperti ini ibu, kita kan berhubungan cukup lama ya, mungkin 8 bulan ya ibu. Nah kita itu hubungan itu baik-baik saja, tapi ketika ada hal sepele gitu, sehingga dia juga tidak bisa menerima itu, menerima misalkan dia itu mau pergi tapi saya juga ingin selalu dikabari ibu. Nah menurut dia untuk setiap hari mengabari ketika dia akan berpergian kemanapun itu bukan hal yang sangat penting gitu ibu menurut dia. Nah tapi kan itu menurut saya itu hal yang sangat penting ya. Menghargai. Oke, iya ibu seperti itu, karena dia juga sulit gitu untuk bisa, mungkin bisa saya sebut dia itu tidak menghargai saya ibu. Nah jadi dia itu lebih memilih untuk menyelesaikan hubungannya dengan saya daripada memperbaikinya. Nah, tadi kan sudah sangat jelas ya teteh menyebutkan bahwa em, apa mantan teteh itu ketika keluar tidak jarang ngabarin ya teh. Nah, perasaan yang muncul yang ada dalam pikiran teteh ketika teteh ditinggal tanpa kabar itu seperti apa teh? Saya itu merasa marah ibu, karena mungkin saya tidak merasa dihargai, karena mungkin kalau dihargai itu pasti aku kesini dulu ya, aku kesini dulu ya, jadi kita itu enggak nyari dia gitu ibu. Nah itu kan pasti seorang wanita bisa merasa bahwa dia itu dihargai atau dicintai ya ibu. Nah saya itu bersama dia itu tidak merasakan seperti itu ibu, karena dia tidak melakukan itu kepada saya gitu. Dia menyepelekan hal yang menurut saya itu sangat penting. Nah, jika dia sudah berubah ke menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, lalu dia memilih untuk mengajak kembali lagi bersama teteh. Nah, apakah teteh ingin menerimanya lagi atau ya udah aja gitu? Mungkin tidak ya ibu, karena mungkin saya juga sudah sangat mungkin sudah berusaha untuk menerima bahwa memang ini takdir gitu ibu, karena tidak selalu orang yang sama juga kembali dengan versi terbaik gitu ya ibu, karena mungkin pasti akan ada kesalahan, setiap manusia juga mempunyai kesalahan, tapi saya tidak ingin mengenal seorang seperti dia kembali gitu, termasuk untuk menerima dia kembali sepertinya tidak perlu ibu. Nah, teteh itu kan kebetulan satu kampus ya sama mantan teteh itu. Nah, ketika berpapasan, lalu bagaimana cara teteh agar bisa menjaga diri teteh ini ketika dia merespon dengan hal yang positif seperti memberikan senyuman kepada teteh. Nah, apa yang akan teteh lakukan? Mungkin saya merasa dia itu mungkin tidak mempunyai salah gitu ya kepada saya, sehingga dia juga mungkin biasa saja kepada saya, padahal saya itu sebaliknya, saya merasa kecewa terhadap dia gitu ya. Nah, lalu sebaliknya jika dia memberikan respon yang negatif kepada teteh, teteh akan melakukan hal apa? Saya akan melakukan hal yang sama juga ibu kepada dia, karena mungkin kenapa harus dia yang marah gitu sama saya, padahal kan dia juga yang buat salah sama saya, iya gitu ibu. Kenapa saya harus, misalkan dia itu merespon hal yang tidak baik, kenapa saya harus merespon hal yang baik pada dia? Saya juga akan melakukan hal yang sama mungkin ibu, tapi untuk hal seperti itu mungkin tidak pernah ibu sih. Tidak pernah. Iya. Nah, seandainya hal itu terjadi, dia merespon dengan negatif, hal yang akan teteh lakukan seperti apa? Mungkin ya seperti tadi ibu, biasa biasa aja sih, nggak ada hal apapun, saya hanya ingin berdamai dengan dia, sehingga saya juga tidak memiliki emosi kepada dia. Saya hanya ingin menerima bahwa emosi ini memang saya punya emosi terhadap dia, tapi
tidak seharusnya saya juga selalu berperilaku seperti anak-anak kayak ibu, karena kan sudah dewasa ya, sudah beranjak dewasa, sehingga kita juga bisa mengerti bahwa memang ada situasi di mana kita tidak bisa berdamai dengan sesuatu, tapi kita hanya bisa menerimanya saja. Nah, apakah Teteh kan tadi menyebutkan bahwa Teteh ini ingin berdamai ya dengan mantan Teteh itu. Nah, alasan Teteh ingin berdamai itu, tapi Teteh ingin berdamai, tapi Teteh tidak mau balik lagi ke orang yang sama. Nah, itu alasannya apa, Teh? Alasannya mungkin ibu karena saya sudah tidak ingin lagi gitu mengenal seorang seperti dia, karena mungkin itu sangat menyakiti ya bagi saya sendiri gitu. Tapi saya hanya ingin mungkin bisa berdamai dengan dia itu, misalkan kita itu tidak ada hal apapun, tidak ada rasa kecewa apapun terhadap masing-masing. Saya hanya ingin bisa ya biasa aja gitu, ketemu gak harus marah, gak harus benci atau apapun. Saya ingin ya biasa aja gitu, seperti hari-hari biasa, tidak perlu memikirkan masa lalu, karena itu kan masa lalu ya, tidak perlu diungkit-ungkit lagi gitu, ibu. Kalau bisa saya hanya ingin seperti itu. Nah, untuk akhir-akhir ini beberapa hari ke belakang Teteh udah pernah ketemu lagi atau belum? Tidak ibu, kebetulan dia juga tingkat akhir, mungkin dia sedang menjalani menjalani tingkat akhirnya dengan mengerjakan skripsi mungkin ya, sehingga tidak banyak kegiatan di kampus. Jadi alhamdulillahnya tidak ya ibu, sudah lama tidak bertemu, tapi tidak apa-apa gitu. Saya juga tidak ingin untuk bertemu dengan dia kembali gitu. Kalau bisa tidak usah bertemu lagi. Ya. Nah, seandainya jika Teteh sedang di kampus terus berpapasan dengan mantan Teteh itu, Teteh akan melakukan hal apa? Mungkin saya hanya akan melakukan ya udah gitu, kenapa harus emosi gitu kan. Kalau misalkan di kampus itu banyak orang lihat, saya juga bisa gitu untuk mengontrol emosi saya, sehingga tidak selalu marah-marah kepada teman saya yang dekat dengan saya, misalkan yang sedang jalan dengan saya gitu. Kan banyak ya ibu yang sering terjadi kalau emosi itu sering dilampiaskan kepada teman atau apapun itu ya. Nah, saya itu tidak seperti itu ibu, saya mampu untuk mengontrol emosi saya sendiri. Kalau boleh saya tahu cara tersendiri dari Teteh untuk menahan rasa emosi dan rasa benci terhadap mantan Teteh itu seperti bagaimana Teh caranya? Mungkin dengan menerima bahwa memang itu masa lalu saya ya ibu. Mungkin tidak seharusnya saya juga harus memendam kecewa ini terlalu lama gitu ya, karena kan kita juga berhak untuk bahagia, kita juga berhak untuk berkembang ya ibu, sehingga ya udah, saya hanya bisa menerima bahwa memang ini takdir kita untuk jalan masing-masing gitu. Tidak perlu harus melibatkan dia dalam dalam kegiatan apapun, termasuk dalam kegiatan saya sehari-hari, sehingga saya juga ingin melanjutkan hidup saya dengan bahagia. Saya juga kan berhak bahagia tanpa dia. Mungkin saya juga berhak bahagia dengan keluarga saya, dengan teman saya, dengan seorang yang mungkin akan saya temui selanjutnya. Nah, kalau selain ketemu di kampus, biasanya Teteh pernah nggak ketemu di tempat lain atau melihat di instastorynya dia itu? Itu sih kalau bertemu di luar itu sering ya ibu, tapi kalau untuk melihat sosial media dia, saya itu kebetulan sudah lost kontak ya ibu sama dia, sudah tidak sefollowan gitu. WA juga sudah tidak punya, mungkin ya sudah saya hapus. Nah, jadi untuk ke sosial media saya juga tidak tahu menahu, tapi untuk bertemu di luar mungkin bisa dibilang sering ibu. Itu udah berapa lama Teteh lost kontak sama dia? Mungkin udah sekitar 4 bulanan, mungkin ibu, udah lama sih. Nah, seandainya kalau
ada orang baru yang lebih dari dia, lebih segalanya, lebih perhatian, lebih bisa menghargai teteh. Nah, apakah teteh ingin menerima orang baru itu atau teteh sudah cukup merasakan trauma dari orang sebelumnya? Nah, itu ibu, saya itu ingin bisa menerima orang baru. Mungkin untuk saat ini saya tidak bisa menerima orang baru. Nah, mungkin dengan adanya sesi konseling kali ini saya bisa hati saya bisa terbuka sehingga saya itu mampu untuk menerima orang baru lagi gitu. Sehingga kan kalau orang yang lebih baik daripada mantan saya yang sebelumnya, mungkin kenapa tidak gitu ibu? Kenapa tidak untuk saya mencobanya gitu. Jadi saya itu ingin untuk mengenal seorang yang lebih baik lagi daripada mantan saya. Lalu harapan teteh ketika ada orang baru yang lebih dari mantan teteh itu, harapan buat kedepannya atau yang ingin teteh lakukan? Harapan saya mungkin semoga semoga seseorang yang nanti mungkin akan uh, ada hubungannya dengan saya mungkin semakin baik, pengertian, tidak seperti mantan saya sebelumnya ya ibu, amit-amit. Soalnya saya juga ingin mendapatkan laki-laki juga yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ketika ya misal kalau teteh sudah menemukan orang baru itu, nah apakah eh, bayangkan saja ya ketika teteh sudah menemui orang baru yang datang pada teteh yang lebih dari mantan teteh itu, apakah rasa benci yang ada dalam diri teteh itu akan hilang atau tetap ada? Mungkin akan hilang ibu, karena mungkin ada pengganti ya yang mengisi hati saya gitu, sehingga saya juga tidak ada ruang untuk membenci mantan saya gitu. Karena kan mungkin karena saya membenci mantan saya sampai sekarang itu karena mungkin belum ada orang yang tepat ya ibu, sehingga saya juga masih mengkaitkan dengan masa lalu. Nah, jikalau nanti ada seorang di masa depan gitu untuk saya, mungkin saya juga akan berdamai gitu dengan masa lalu saya. Nah, pasti dari hal-hal itu pasti adalah sesuatu hal, bahkan beberapa hal yang ingin teteh capai ya ketika dalam keadaan seperti itu. Hal-hal yang ingin teteh capai. Ada sih ibu, mungkin lebih tepatnya saya itu ingin mencapai ke tingkat kebahagiaan saya jadi lebih lebih tinggi lagi ibu ya, karena kan mungkin untuk saat ini lebih sedikit, bisa dibilang lebih sedikit ya dengan kegiatan-kegiatan saya yang mungkin merasa diri saya capek. Nah, saya itu ingin lebih bahagia lagi, lebih ceria lagi, bisa mampu mengejar cita-cita saya dengan baik, mampu membahagiakan kedua orang tua saya tanpa melibatkan seseorang mungkin ibu. Tapi saya juga ingin gitu ada pasangan saya, sehingga saya juga bisa merasa lebih semangat ya dari sebelumnya untuk mencapai cita-cita saya itu ibu. Nah, jadi saya juga tidak memungkiri bahwa memang saya juga membutuhkan gitu sosok untuk jadi penyemangat saya. Nah, tadi kan teteh sudah menyebutkan ya hal-hal apa yang ingin teteh capai. Nah, itu kan pasti ada alasannya. Nah, alasan apa yang yang sudah teteh sebutkan tadi itu, hal-hal yang ingin teteh capai itu alasannya apa aja teh? Karena alasannya karena tidak selalu hidup itu untuk kebahagiaan orang lain ya ibu, karena kita juga berkewajiban untuk membahagiakan diri kita sendiri, sehingga kita tidak harus ketergantungan untuk membahagiakan orang lain ya ibu. Nah, itu sih ibu alasannya untuk saya mencari kebahagiaan saya sendiri. Nah, jika teteh sudah mencapai dan teteh sudah berada di hal-hal yang teteh capai itu, lalu pikiran teteh mengenai rasa benci itu akan seperti apa teh? Rasa benci saya terhadap mantan saya mungkin ya bu. Ya.
saya ketika teteh sudah mencapai itu? mungkin saya rasa benci saya terhadap mantan saya mungkin akan berkurang ya ibu, sehingga tidak ada ruang untuk saya membenci mantan saya itu, karena mungkin kebahagiaan saya sudah saya dapatkan ibu. Di orang baru itu ya. Iya. Nah, pasti kan ada planning gitulah dari mantan teteh sebelumnya ya sama yang orang baru itu. Nah, saya kalau boleh saya tahu, hubungan teteh dengan orang baru itu tentunya ingin lebih baik ya dari mantan teteh sebelumnya. Nah, ketika teteh sudah mendapatkan orang baru itu, apa yang akan teteh lakukan gitu? Tidak seperti ke mantan yang sebelumnya itu. Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan menjadi lebih dewasa mungkin ya ibu, karena mungkin saya juga tidak memungkiri bahwa memang sebelumnya itu juga salah saya, mungkin saya terlalu kekanak-kanakan, saya terlalu banyak minta mungkin ya, sehingga mantan saya juga jadi jengkel gitu pada saya. Nah, saya juga jika nanti ada mungkin ada orang baru yang bisa menggantikan dia gitu di kehidupan saya, mungkin saya akan menjadi lebih dewasa, lebih baik lagi mungkin daripada sebelumnya, karena saya juga mengakui gitu ibu masih banyak kekurangan dalam diri saya, sehingga saya juga ingin saling menyempurnakan aja ibu. Baik. Nah, jadi setelah saya mendengarkan cerita teteh tadi dari awal sampai akhir, saya juga turut ini ya, mengerti saya juga. Terus hal-hal yang teteh lakukan tadi itu sudah baik, teteh bisa melarikannya dengan mendengarkan musik, dengan keluar bersama teman teteh maupun keluarga teteh. Nah, itu juga bisa sedikit-sedikit mengurangi rasa benci itu ya teh. Iya. Ya. Nah, sehingga hidup teteh akan terus berjalan bahkan lebih baik tanpa adanya mantan teteh itu. Terus jika teteh sudah menemukan orang baru, teteh juga akan menjadi bodoh amat gitulah kepada mantan teteh, karena yang lalu biarlah berlalu ya, dan teteh akan berfokus ke masa depan untuk yang lebih baik lagi. Nah, sebelum sesi konseling ini berakhir, apakah ada hal lain yang ingin teteh sampaikan? Mungkin saya merasa cukup lega dengan adanya sesi konseling kali ini ya ibu, karena mungkin saya bisa curhat juga kepada ibu, karena sebelumnya saya sering curhat kepada teman saya, tapi tidak teman saya itu selalu menghujat saya gitu, malah memojokkan saya, sehingga saya juga tidak leluasa untuk curhat gitu pada teman saya. Nah, pada sesi konseling kali ini alhamdulillah cukup membantu saya, sehingga saya juga merasa lebih lega lagi gitu ibu, lebih bisa meluapkan emosi saya gitu dengan cara menceritakannya kepada ibu. Nah, semoga dengan adanya sesi konseling kali ini saya itu menjadi emosi saya itu berkurang, saya menjadi lebih baik lagi, dan semoga kehidupan saya selanjutnya menjadi baik-baik saja gitu. Baik, itu sudah bagus ya teteh. Terima kasih teteh sudah menceritakan curhatan isi hati teteh kepada saya. Terima kasih teteh sudah mempercayai saya untuk saya jadi mengetahui cerita teteh itu ya. Nah, semoga teteh terbantu ya dengan sesi konseling kita kali ini. Dan jika ada yang ingin teteh sampaikan lagi, boleh ya, boleh teteh hubungi saya lagi untuk sesi konseling yang selanjutnya. Iya ibu. Terima kasih teh.